dalam data kami kan masih dianggarkan untuk COVID Pak sekitar 46 juta sekian. Itu gunanya untuk apa Pak? Ya mungkin untuk dana desa apa BLT itu salah satunya. Ya, kalau untuk BLT kan sudah Beda, ada, Pak. Itu kan ada penanganan apa? Ini kan darurat gitu. Sekretariat Darurat. Satgas Covid, Pak. Ini- Tanggamus, Provinsi Lampung tanggal 28 Oktober tahun 2023. Berdasarkan informasi dari masyarakat yang menghubungi awak media Teropong Indonesia News meminta untuk sosial kontrol terkait anggaran dana desa di Pekon Taman Sari. Berdasarkan data yang kami miliki, pemerintahan Pekon merealisasikan anggaran di tahun 2022 tahap 3 sebesar Rp46.800.000. Zahri, Kepala Pekon Taman Sari waktu dikonfirmasi di kediaman terkait anggaran untuk COVID, memberikan jawaban yang tak dapat dicerna oleh tim awak media Teropong Indonesia News. Berikut penjelasan singkat dari Kepala Pekon, Bapak Kalau Zahri. tahap 2 itu kan masih PJ, saya belum bilang. Kalau di tahap 3? Nah tahap 3 itu kayaknya Udah Bapak ya? Hah? Udah Bapak. Ya jalan usaha tani itu. Nah itu kan dari dalam data kami kan masih dianggarkan untuk COVID Pak sekitar 46 juta sekian. Itu gunanya untuk apa Pak? Ya mungkin untuk dana desa apa BLT itu salah satunya. Ya, kalau untuk BLT kan sudah ada Beda, sendiri Pak. Pak. Beda, Itu kan beda ada itu. penanganan apa Beda. gawat darurat itu darurat. Satgas Covid, Pak. Ini untuk COVID. Sedangkan kan dalam undang-undang instruksi dari Pak Presiden bahwa untuk COVID di tahun 2002 itu kan sudah dicabut Pak. Gitu kan? Betul kan? Mungkin Bapak lebih tahu lah daripada saya Pak. Ini kenapa di APBD sampean Bapak ini masih dianggarkan gitu Pak? Penjaga COVID. Kalau itu untuk jaga biasanya rumah isolasi itu kan masih ada kayaknya di masa APJ loh. Kalau makanya saya katakan tadi kalau di tahap 1 dan 2-nya itu kan PJ yang menangani. Ini di tahap 3, Pak. Ya, Tahap 46 juta, 46.800 ini, Pak. Bukan untuk Anggarannya. intensi penjaga COVID itu tadi. Nah, sedangkan kan COVID waktu itu sudah dibubarkan Pak, sudah dicabut loh Ya, ya. untuk ukuran COVID dari Presiden Jokowi langsung kan itu di televisi juga kan disiarkan itu. Ya. Gitu loh Pak. Jadi Pak, itu menarik Pak tanya. Ya, lanjut. Jadi ya Kalau terkait untuk itunya ya untuk intensi penjaga COVID, rumah isolasi itu tadi yang memang sudah dianggarkan, kita kan cuma meneruskan aja dari PJ. Nah itu aja. itu kan kalau untuk anggaran ya itu ya terserah sih itu Ya. kan Bapak itu kan Ya. solusi dari Bapak itu Ah. Bapak mau jawab begitu ya nggak apa-apa. Berarti kan untuk pemberitaan. Ini kan ini, Kak, Sekretariat Satgas Penanganan Covid di Pekon. Sama untuk ini banyak sih untuk penyimpanan ruang isolasi Pekon 9 juta, penyemprotan disinfektan 8 juta, Ya. penyimpanan tempat cuci tangan 8 juta, 8 bantuan dan dukungan pelaksanaan vaksinasi 18 juta. Emang masih ada gitu, Pak? Waktu itu masih ada di tahap 3. Pak. Kalau di tahap 3-nya udah enggak, ini kita cuma meneruskan aja. Udah saya katakan tadi di Edukasi dan usaha pencegahan COVID-19 6 Tapi juta. di tahap 3 itu Bapak menurutkan karena kata Bapak yang mengeluarkan anggaran kan selaku penanggung jawab lah gitu ya. Penanggung jawab anggaran untuk tahap 3. Berarti gunanya untuk 46.800 ini Sekretariat Satgas Penanganan Covid ini di Pekon ini gunanya gimana tadi, Pak? Diulang lagi, Pak. untuk penjaga Satgas itu kan dibentuk Hmm. panitia penyelenggaranya Oh, dan orang-orangnya itu ada. hmm. Kepala Pekon tersebut mengatakan anggaran COVID untuk Satgas COVID dan BLT salah satunya. Sementara anggaran COVID tahun 2022 sudah dicabut oleh Presiden RI dan BLT ada anggaran sendiri. Tim Teropong Indonesia News bersama masyarakat berharap kepada APH dan BPK untuk cross-check ulang. Jika ditemukan unsur pidana, kami minta agar ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pewarta, Neki Irawan, Editor, PT TIN.